Al-Fatihah ila ruh Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah SAW Thumma ila arwah jami' abai wa ikhwani min al-anbiya al-mursalin wa jami' azwaji wa tahirat ummahatil mu'minin wa ahli wa dhurriyyati ajma'in wa ashabi wa tabi'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila midin thumma ila arwah jami' sadatina sufiyah thumma ila arwah jami' sadatina al-arabiyyin thumma ila usanna Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi wa usulih farih thumma ila arwah Imam Nawawi Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa usulih farih walidina wa dikum wa amwatinatukum أن الله يغفر لهم ورحمهم ويؤلي درجاتهم الجنة انفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفات بركات في الدين والآخرة ويرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد أمر في طاعته ولطف والهدينا وعلى من حبنا علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Majlis Ar-Raudhah khususnya yang ada di majlis ini serta seluruh teman-teman dimanapun berada yang mengikuti kajian lewat streaming baik di dalam maupun di luar negeri, baik di alam nyata maupun alam gaib. Ya, karena bukan cuman yang alam nyata ini yang ikut, tapi di alam sono juga banyak yang ikut. Di antaranya ada alam gaib di dunia, yaitu alamnya jin dan para malaikat. Ada alam gaib di akhirat, yaitu alam barzakh. Kita ini disaksikan, kita ini disaksikan. Ya, mudah-mudahan kita disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW, insyaallah disaksikan oleh para aulia wassalihin, terkhusus disaksikan oleh Imam Nawawi, pengarang Arba'in An-Nawawiyah. Karena mulai malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawiyah. Alhamdulillah kita akan jadikan buku ini sebagai buku pedoman utama. Nah, yang belum punya silahkan beli. Yang belum punya duit minta sama Allah Ta'ala, minta sama Allah. Atau pinjem temennya. Ya, pinjem temennya. Usahakan Jumat depan sudah bisa pegang buku. Atau fotokopi boleh. Apa yang mau saya ajarkan kan tidak mungkin langsung satu buku ya, mungkin selembar dua lembar. Yang memang belum punya uang, fotokopi, sehingga belajarnya enak. Sama-sama kita pegang buku. Nah, yang belum punya, yang di majlis ini bisa beli langsung di depan. Kalau pemirsa dimanapun Anda berada, bisa online ya, lewat WhatsApp 0822233999990. Insyaallah nanti bisa disaksikan di layar monitor sepanjang majlis. Nanti akan ada muncul entah sekali dua kali ya, ditampilkan untuk memudahkan siapa yang ingin pesan. Buku ini saya kasih judul Telaah Hikmah 40 Hadits Arba'in Nawawiyah. Telaah Hikmah artinya kita mau mengkaji tapi mau ngambil hikmah. Bukan mau mengkaji sesuatu yang membuat kita nanti justru cari perbedaan. Ya, cari perbedaan.
Kita mau mengkaji sesuatu tapi yang membuat kita mendapatkan hikmah. Makanya di kitab ini banyak kisah. Ya, ada cerita-cerita yang saya sampaikan. Kemudian juga perawi-perawinya kita jelaskan siapa ini perawinya. Yang sudah dijelaskan di hadis sebelumnya ya tidak dijelaskan di hadis setelahnya. Malam hari ini kita akan mulai di mukadimah, melanjutkan yang dulu. Ya, tapi saya persingkat mukadimahnya. Nanti kalau mau belajar mukadimahnya lebih jelas, baca di buku ini. Saya akan ambil poin-poinnya saja biar kita bisa masuk ke hadis yang pertama malam hari ini insyaallah. Amin. Dalam mukadimahnya Imam Nawawi rahimahullah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati 40 haditsan min amri diniha ba'athahu Allah yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama wa fi riwayatin ba'athahu Allah ta'ala faqihan 'aliman wa fi riwayati Abi Darda wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida wa fi riwayati Ibnu Mas'udin qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta wa fi riwayati Ibnu Umar kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratil syuhada. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن مبارك ثم محمد بن أسلم التوسي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكر الآجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني ودار قطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين وقد استخرت الله في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. Nah, ini insyaallah kita akan bahas. Mudah-mudahan barokah buat kita, amin. Sebelumnya saya minta Mas Roni tolong efeknya dihilangkan, volumenya dikecilkan dikit. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita membahas kitab Arba'in An-Nawawiyah. Yang pertama, pengarang kitab ini sudah kita bahas sebelumnya, yaitu Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Singkatnya, beliau ini adalah ulama yang diterima oleh semua golongan. Ya, ulama yang diterima oleh semua golongan. Bagaimana beliau bisa diterima oleh semua golongan? Bukan berarti tidak ada yang memusuhi, bukan berarti tidak ada yang membenci. Kalau sampai ada ulama kok nggak ada yang benci, ulama nggak ada yang musuhi, berarti ulama itu lebih hebat dari Nabi. Ya, berarti lebih hebat dari Nabi. Dan kalau jadi ulama nggak siap dimusuhi, nggak siap dibenci, ya berarti ulama itu ya tidak siap meniru Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi yang lain. Semua anbiya wal mursalin sebersih apapun dan tidak mungkin kotor, sehebat apapun dan tidak mungkin tidak hebat, selembut apapun dan tidak mungkin tidak lembut, pasti ada yang memusuhi dan jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya banyak. Sampai hari ini orang yang musuhi Nabi itu gak berhenti, tetap musuhi Nabi. Yang musuhi Rasul gak berhenti, tetap musuhi Rasul Muhammad SAW atau Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud diterima oleh semua pihak adalah semua golongan mau mengambil ilmu dari beliau. Jadi karyanya diterima oleh semua golongan. Meskipun yang mengambil ilmu ini mungkin di beberapa titik beda pendapat, di beberapa titik mungkin gak cocok, mungkin tidak sepakat. Nah, ini yang harus menjadi pola pikir kita,
yang menjadi cara pandang kita dan menjadi jalan hidup kita. Apa itu? Kita harus bisa mengambil ilmu dari semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak bisa mengambil ilmu dari orang lain. Seburuk apapun pasti kita bisa memetik pelajaran. Contoh yang paling kasar saja, belajar dari maling. Bisa enggak? Gampang. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Allah Ta'ala menjadikan aku sebagai seorang yang bisa menahan diri dari perbuatan mencuri. Oh ternyata mencuri itu dibenci oleh banyak orang. Mencuri itu ternyata banyak orang yang nyumpahin, banyak orang yang doain tidak baik. Alhamdulillah aku diselamatkan dari perbuatan tersebut. Semoga dia yang masih seperti itu oleh Allah Ta'ala diberi hidayah, diberi petunjuk, diberi kekuatan, dan ditutup aibnya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa bertobat. Dan mudah-mudahan yang kecurian dijadikan oleh Allah Ta'ala kekuatan untuk memaafkan dan mengikhlaskan. Dari maling sekalipun kita bisa belajar kalau mau. Ya kalau mau. Masalahnya kita ini cenderung mau belajar dari yang kita mau belajar. Mau belajar dari yang kita mau belajar. Kalau udah enggak senang, walaupun orangnya baik, dibuang semua ilmunya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya pesan Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, unzur ma qal wala tanzur man qal. Lihat ucapannya, jangan lihat yang berbicara. Kalimat ini jangan ditelan mentah-mentah ya. Lihat ucapannya, jangan melihat yang berbicara. Sementara di hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, kalau kamu mau belajar tentang ilmunya Allah Ta'ala, tentang agama, lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu tersebut. Ya, di hadis Rasul mengatakan lihat orangnya. Sementara Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan lihat ucapannya. Sepertinya kan bertentangan ya. Kalau begini mau ikut siapa? Ikut Nabi atau ikut Khalifah Ali bin Abi Thalib? Nah yang ngomong seperti ini ikut Nabi atau ikut Khalifah Ali bin Abi Thalib? Ini orang-orang gak beres. Karena berupaya membenturkan ucapan sahabat dengan ucapan Nabi. Sementara sahabat itu adalah orang-orang yang selalu berjalan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya dia yang berupaya memahami kenapa Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata seperti itu. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW adalah kalau kita mau belajar, belajar, ya cari guru yang betul-betul berilmu dan guru yang betul-betul beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sembarangan orang dijadikan guru. Tapi kalau kita dapat ilmu, nah ini beda. Dapat ilmu, sesuatu yang baik, sesuatu yang jelas baik. Jangan kamu lihat yang berbicara, mentang-mentang yang berbicara maling, yang berbicara perampok, yang berbicara pelacur, terus kamu nggak mau terima nasihatnya. Ya, kamu nggak mau terima nasihatnya. Salah. Kalau untuk urusan seperti ini nasihat yang baik, siapapun yang berbicara undur maqal wala tandur manqal. Lihatlah ucapannya, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Tetapi kalau urusan ilmu akidah, ya kita harus lihat siapa yang berbicara dulu. Ahli tidak. Kalau yang berbicara tidak ahli, bahaya nanti kalau semua ditelan. Harus disaring dulu. Oh, menurut guru yang benar, ilmunya benar atau salah. Kalau menurut guru yang benar, ilmunya benar, meskipun yang ngomong itu kufar, yang ngomong kafir, yang ngomong gak iman, tapi menurut ilmunya para ulama itu benar, kita harus mengakui ucapannya benar. Jangan sampai ucapannya ditiadakan. Dan ini dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau saya bilang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW ada yang bingung ya. Masih ingat kisahnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika suruh menjaga harta kas negara ya, negara. Datang pencuri 3 hari berturut-turut, pencurinya ditangkap sampai akhirnya pencurinya ngajari wirid. Ini keren ya. Maling ngajari wirid. Pernah ketemu?
Jadi maling, pencuri. Ya, memang kalau pencuri itu kurang enak, maling itu lebih enak. Makanya nanti kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masehi, kata koruptor tuh saya ganti. Karena koruptor ini terlampau halus buat saya. Dan terasa ningrat, koruptor, keren gitu kan ya. Nah, nanti kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masehi, saya akan usulkan, boleh kan mengusulkan toh? Kata koruptor dihapus, jangan koruptor, tapi maling udah. Selesai ya, maling uang negara. Ya, nanti kalau di badannya dikasih kalung tuh judulnya maling ya, bukan koruptor. Biar rendah ya, biar hina gitu, biar ada rasanya, rasanya. Nah ini maling nggak nanggung-nanggung, yang dimaling uangnya kas Baitul Mal nih. Ditangkap. Nah setelah ditangkap ngajari wirid. Apa wiridnya? Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, dia saya lepaskan karena ngasih saya ilmu. Ngasih saya ilmu. Saking mulianya ilmu tuh. Saking mulianya ilmu, demi ilmu maka dibebaskan itu. Pencurinya dibebaskan. Ternyata diajari kalau mau tidur baca ayat kursi. Kalau mau tidur baca ayat kursi, maka setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Nabi Muhammad SAW tersenyum. Ya tersenyum. Terus nanya sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tahu nggak kamu siapa yang kamu tangkap 3 hari ini? Temenmu tuh siapa 3 hari ini? Nggak tahu ya Rasulullah SAW. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasul menjawab, itu adalah sang pendusta. Jadi julukannya setan itu apa? Sang pendusta. Makanya jangan percaya sama jin yang belum muslim. Yang jin muslim sama manusia muslim pun masih kamu harus waspada ya. Karena muslim juga manusia, betul kan ya? Ya. Tapi kalau jin yang belum muslim, belum masuk Islam, itu setan itu. Itu setan, termasuk kelompoknya setan. Al-Kadzub, sang pendusta. Sang pendusta. Judulnya aja udah sang pendusta. Buat judul film bagus kelihatannya. Sang pendusta. Dia adalah sang pendusta. Tetapi semalam dia jujur sama kamu. Keren ya. Dia sang pendusta, tapi semalam dia jujur sama kamu. Itu setan itu. Tapi semalam dia jujur sama kamu. Siapa mau tidur baca ayat kursi, tidak akan didatangi setan sampai pagi. Yang ngomong adalah setan, dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Betul itu. Nah ini contoh yang luar biasa. Setan saja ngomong kalau benar sama Nabi dikatakan iya dia betul. Paham enggak maksudnya ini? Nah ini sekarang aneh. Kadang ini ustadz yang ngomong, habib yang ngomong, kiai yang ngomong, jelas yang ngomong, ilmunya jelas. Gara-gara beda partai enggak diterima ilmunya. Naudzubillah min dzalik. Waktu pilpres tuh ya, udah lewat ya. Nah, semoga tidak terjadi lagi ya. Semoga tidak terjadi lagi. Gara-gara beda pilihan gitu ya. Beda pilihan politik. Kalau dia yang bicara, saya nggak percaya. Ditolak. Ya ditolak, dibuang ilmunya. Padahal benar ini ilmunya. Ini sama sekali tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diajarkan oleh para sahabat, tidak diajarkan oleh para ulama. Siapapun ulama kalau berbicara berdasarkan ilmunya, ambil ilmunya. Ya, ambil ilmunya. Meskipun kita nggak cocok sama orangnya. Unzur maqal, lihat ucapannya. Jangan lihat yang mengucapkannya. Tapi dalam kasus kalau yang ngomong orang nggak benar, ya, terus mau bicara tentang ilmu, ya nanti dulu. Nyantri nggak pernah. Ya, nyantri nggak pernah. Belajar hukum Islam nggak pernah. Khatam 1 kitab tata cara ibadah fikih nggak pernah. Khatam Arba'in Nawawiyah dari seorang guru nggak pernah. Terus ceramah keliling, ya ngeluarkan fatwa nanti dulu. Kamu cek dulu nih fatwanya dari kepalanya atau dari kitab ini. Fatwanya dari nafsunya atau dari ilmunya para
Para ulama. Kamu harus lihat dari siapa kamu ngambil agamamu. Berarti ucapan Khalifah Ali bin Abi Thalib sama ucapan Nabi bertentangan atau selaras? Selaras. Penempatannya saja disesuaikan. Penempatannya. Kapan kita ambil ucapan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai pedoman? Kapan kita jadikan ucapan Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman? Sehingga kita jalannya benar. Lah Imam Nawawi ini semua golongan bisa nerima ilmunya. Golongan model apapun pakai Riyadhus Shalihin. Golongan model apapun pakai Arba'in An-Nawawiyah. Ya, golongan model apapun mau baca Sahih Muslim butuh syarahnya, penjelasan hadisnya. Yang dibaca juga syarah Sahih Muslim. Siapa yang nulis? Imam Nawawi. Ulama yang betul-betul dipanuti oleh banyak ulama. Bahkan dikatakan kitab Arba'in Nawawiyah ini sampai hari ini merupakan kitab terbanyak yang dicetak. Kitab terbanyak yang dicetak setelah mushaf. Arba'in Nawawiyah ini di jagat raya, di bumi kita merupakan kitab terbanyak dicetak ya setelah mushaf. Bisa kita bayangkan. Penulisnya di kuburan panennya seperti apa ya? Panennya seperti apa? Bahkan ini Imam Nawawi dari alam kubur bisa bantu Majlis Ar-Raudhah bayar tanah itu. Ya, utang tanah itu 4 miliar, salah satu caranya saya untuk bayar adalah nulis buku ini, hasil penjualannya digunakan untuk bangun dan bayar tanah. Jadi Imam Nawawi dari kuburan bangun Majlis Ar-Raudhah. Keren, luar biasa. Jadi kalau saya ditanya, Habib yang bangun Majlis Ar-Raudhah siapa? Di antaranya Imam Nawawi. Di antaranya Imam Nawawi. Kok bisa Habib? Penjelasannya simak YouTube Habib Novel Al-Idrus ya. Nah, ada di situ penjelasannya. Masa dijelaskan terus gitu ya. Ikhwani rahimakumullah. Nah, Imam Nawawi menjelaskan tadi ya tentang Imam Nawawinya. Nanti dibaca biografinya ada di buku ini ya, yang belum punya segera pesan. Ya, terus iklan terus hari ini boleh ya? Ayo, nanti hasilnya juga buat semuanya kok. Hasilnya buat semuanya. Yang belum punya pesan. Di sini udah saya tulis biografi Imam Nawawi lumayan lengkap. Ya, lumayan lengkap. Karena jarang buku terjemahan Arba'in Nawawiyah atau penjelasan hadits Arba'in Nawawiyah menjelaskan biografi Imam Nawawi dengan detail. Jarang. Kalau yang bahasa Arab banyak detail. Nah, ini saya ambil dari berbagai kitab dalam berbahasa Arab, kisah-kisah yang sehubungan dengan Imam Nawawi. Yang kedua, Imam Nawawi menulis buku ini pertama kali mengutip hadits-hadits dhaif. Mengutip hadits-hadits dhaif, landasannya. Kenapa nulis Arba'in Nawawiyah? Beliau menyebutkan banyak hadits tadi, siapa yang menyampaikan kepada umatku 40 hadits untuk urusan agamanya, ya maka nanti di hari kiamat aku akan menjadi pemberi syafaatnya. Kemudian dalam hadis yang lain, maka dia nanti akan dikumpulkan dalam kelompok para ulama, para ahli fikih. Banyak hadis tadi ya sudah saya bacakan. Nanti terjemahannya cek di buku ini ya. Saya nggak akan uraikan satu persatu, tapi saya mau ambil intinya. Setelah menyampaikan banyak hadis yang kata Imam Nawawi, beliau adalah pakar hadis. Itu hadis di atas memang hadis dhaif. Hadis di atas memang hadis dhaif. Tetapi para ulama sudah sepakat. Siapa ulamanya? Al-Huffaz. Ulama yang memang ahli hadis di bidangnya. Bukan ulama ahli jantung, bukan. Masa ulama jantung bahas ilmu hadis. Telah sepakat ulama ahli jantung bahwasanya hadis dhaif boleh diamalkan, ya enggak ganggu. Telah sepakat para ulama ahli bangunan bahwasanya hadis dhaif boleh diamalkan, yang enggak kepake fatwanya. Iya, telah sepakat para ulama ahli ilmu jiwa bahwasanya hadis dhaif boleh diamalkan, enggak ganggu. Imam Nawawi mengatakan yang sepakat ini adalah al-huffaz, para ulama ahli hadis. Beliau-beliau sepakat hadis dhaif itu boleh diamalkan, diamalkan selama itu anjuran untuk amal soleh. Anjuran untuk amal soleh. Misalnya hadis tadi menganjurkan mengumpulkan 40 hadis. Itu hadisnya dhaif, amalkan. Karena anjuran untuk amal soleh. Nanti mungkin ada hadis dhaif anjuran baca doa tertentu yang pahalanya sekian.
amalkan. Karena itu mengajak untuk amal soleh. Jangan justru nanti disebut ini hadisnya dhaif, ini hadisnya dhaif, jangan amalkan. Ini hadisnya dhaif, jangan amalkan. Ini hadisnya dhaif, jangan amalkan. Nah, ini kelompok yang membuang hadis dhaif ya, dan tidak mulai mengamalkan hadis dhaif, padahal hadis itu anjuran amal soleh, jelas menentang pendapat Imam Nawawi dan kesepakatan para ulama ahli hadis. Sampai di sini paham? Saya ulangi dikit boleh? Karena ini bagian seru ini. Biar nanti yang di rumah paham kalau ini bukan ucapan saya. Ini kalau dianggap ucapan saya kan repot. Wattafaqal huffadhu ala annahu hadithun dhaifun wa in kathurat turukuh. Waqad sanafal ulama radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yusa minal musannafat. Sampai bla 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 dan seterusnya. Wattafaq wa qad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadits dhaif fi fadhailil a'mal. Ini yang ngomong siapa? Imam Nawawi. Telah sepakat ulama untuk mengamalkan al hadits adh-dhaif, hadis yang dhaif tentang masalah anjuran-anjuran untuk amal soleh. Jadi yang sepakat siapa? Saya ulangi. Siapa yang sepakat? Ulama. Untuk mengamalkan apa? Hadis dhaif, anjuran amal soleh. Oke. Ada hadis dhaif, anjuran untuk baca doa sebelum makan. Misal, ada hadis dhaif ya tentang anjuran baca doa untuk berbuka puasa. Ada hadis dhaif anjuran untuk baca doa, ada hadis dhaif anjuran baca doa. Justru kita harus mengamalkan. Jangan buat statement, tinggalkan hadis dhaif, wong ada yang sahih. Tinggalkan doa-doa dhaif, wong ada doa yang sahih. Ini bertentangan dengan ilmunya para ulama. Kenapa para ulama tidak meninggalkan hadis dhaif? Karena hadis dhaif bukan hadis palsu. Hadis dhaif itu hadis yang lemah dalam ilmu hadis. Bukan ucapannya, bukan isinya. Lemah dalam ilmu hadis. Lemah dalam ilmu hadis bagaimana? Tanya sama ahli hadis. Kalau saya bahas sekarang, Anda pusing dan saya juga pusing. Karena thariqah kita thariqah asyikiyah, maka urusan pusing-pusing serahkan pakar. Kita yang enak-enak saja. Ngapain kita pusing? Kita udah dikasih bentuk jadi, pokoknya yang dhaif amal soleh amalkan. Selesai, case close. Gak usah dibahas lagi. Nah, hadis dhaif itu gak palsu, intinya begitu. Tidak palsu. Makanya ketika ada orang melarang mengamalkan hadis dhaif, ternyata itu hadis Nabi Muhammad SAW, berarti orang itu telah melarang seseorang mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Kalau ternyata hadis dhaif itu pada kenyataannya enggak benar, enggak benar, diamalkan enggak jadi masalah. Karena amal soleh itu apapun bentuknya diperintahkan untuk mengamalkan. I'malus sholihat, beramallah kalian yang baik. Baca doa. Ternyata setelah nanti ketemu Nabi bilang, oh itu doa bukan buatan saya, tapi bagus kok, nggak apa-apa toh. Boleh nggak itu? Boleh. Tapi ketika ternyata nanti ketemu Nabi Muhammad SAW di akhirat, kenapa kamu larang umat saya baca hadis ini? Dhaif ya Rasul, itu tapi hadis saya gitu. Masya Allah, resikonya lebih besar. Kemudian yang ketiga, hadis dhaif terkadang dipakai sama ulama untuk penetapan sesuatu kasus hukum. Aneh ya. Ini orang nggak paham tuh, kadang hadis dhaif buang. Ternyata ada berapa kasus hukum itu sumber hukumnya dari hadis yang dhaif. Kenapa? Karena tidak ada ayat secara khusus yang membahas. Tidak ada hadis sahih yang secara khusus membahas. Maka para ulama punya kebijakan, daripada otak kita yang bahas, lebih baik hadis dhaif. Karena hadis dhaif masih sabda Nabi Muhammad SAW. Lebih baik kita ikut sabda Nabi daripada ikut otak kita. Itu fatwanya para ulama. Mulai hari ini, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan ragu lagi mengamalkan hadis dhaif. Dan saya tidak mau Ramadan yang akan datang
ya beredar lagi pesan-pesan di WhatsApp, keliling Indonesia, masuk handphone Anda, terus Anda bingung tanya sama Ustadz lagi. Ini katanya doa berbuka puasa dhaif. Ini katanya doa ini dhaif. Dilarang mengamalkan hadis dhaif. Kalimat seperti ini kalimat sampah. Buang kalimat seperti itu. Saatnya mengajak umat untuk amal soleh. Amalkan, yang penting tidak palsu. Selama itu dhaif, anjuran amal soleh amalkan. Cukup Imam Nawawi sebagai syahid, sebagai saksi, sebagai panutan, sebagai dalil kita. Tetapi Imam Nawawi mengatakan, kendati saya sebutkan banyak hadis dhaif, yang menjadi tumpuan saya bukan hadis dhaif. Saya juga ambil hadis yang sahih. Yang membuat saya nulis buku ini, apa itu? Perintah Nabi Muhammad SAW, liyuballighish syahid minkum al-ghaib. Hendaknya yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Liyuballighish syahidu minkumul ghaib. Hendaknya yang hadir, asyahid, melihat saya, melihat Nabi Muhammad SAW, mendengar langsung, disebut asyahid. Jadi ketika Nabi berbicara, sahabat melihat dan mendengar, itu namanya asyahid. Orangnya menyaksikan. Hendaknya yang menyaksikan, liyuballigh, menyampaikan, tabligh, menyampaikan kepada siapa? Al-ghaib. Ghaib, yang enggak ada disebut ghaib. Nah, ini sekarang ini yang ada di parkiran, enggak dengar suara saya, enggak lihat saya, namanya apa? Ghaib. Nah, biasanya kalau di sekolah di absen, ya misal namanya Anton hadir, Novel hadir, Budi hadir, Edwin ghaib, enggak hadir berarti. Entah bolos, entah sakit, ya ghaib itu. Biasanya kalau di sekolah dulu saya SD begitu. SD seperti itu. Hadir atau ghaib, syahid atau ghaib. Nah, Rasul bersabda SAW, hadisnya sahih, hendaknya seseorang yang menyaksikanku hadir, menyampaikan kepada yang tidak hadir, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan proses ini terus dilanjutkan sahabat yang hadir menyampaikan kepada sahabat yang tidak hadir, sehingga sahabat yang tidak hadir itu jadi hadir. Hadir buat siapa? Hadir di hadapan yang menyampaikan. Contoh, Edwin nyampaikan ke saya, berarti saya hadir. Anda semua waktu itu enggak ada, berarti ghaib, tidak hadir. Terus saya sampaikan ke Anda jadinya hadir. Hadir buat saya. Paham ya? Hadir buat saya. Lah Imam Nawawi menyampaikan kepada kita semua. Menyampaikan kepada kita semua, tapi lewat tulisan. Maka yang membaca tulisan Imam Nawawi ini maka menjadi syahid, menyaksikan, meskipun tidak mendengar. Meskipun tidak mendengar. Jadi tabligh itu bisa dengan lisan, tabligh itu bisa dengan pena. Kalau zaman no, tabligh itu bukan dengan pena, tapi tabligh itu mungkin dengan video. Ya, dengan video, mungkin dengan ketik, ya di keyboard. Tabligh bisa seperti itu. Tabligh bisa dalam bentuk meme atau gambar, sampaikan. Nah, saya sampai hari ini belum ketemu yang membuat hadits Arba'in Nawawiyah dalam bentuk animasi, belum. Nah, ini tantangan buat teman-teman yang ahli animasi. Bagaimana membuat Arba'in Nawawiyah dalam bentuk animasi, dikemas sehingga betul-betul menarik. Nah, siapa yang menyampaikan berarti menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW. Penggantinya Rasulullah, bayangkan nih. Jadi ketika ngomong, yang ngomong bukan dia sebetulnya. Yang ngomong Nabi Muhammad SAW, cuman Rasul pinjam raga saya. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW berkata, berarti yang berkata siapa? Rasulullah. Kalau sampai isinya salah, bencana atau enggak bencana ini? Bencana. Isinya enggak benar atas nama Nabi, bencana atau enggak bencana? Bencana. Makanya ulama kalau udah bilang qala Rasulullah SAW ngomongnya hati-hati. Contoh misalnya, Anda disuruh bawakan pidatonya presiden. Ya. Presiden gak bisa hadir, terus kasih sambutan atas nama presiden. Saya atas nama presiden akan membacakan sambutan Bapak Presiden. Terus Anda bacanya tambah-tambahin. Kamu tambah-tambahin. Kira-kira masuk buin lah. Ya kamu dikeroyok se-Indonesia Raya kamu, betul kan ya? Kamu mencatut nama
presiden. Apalagi kalau tambahannya bertentangan dengan isi pidato presiden. Paham maksud saya? Makanya ketika ulama berkata qala Rasulullah SAW, ulama itu merasa mulia. Saya lagi mewakili Nabi Muhammad SAW. Dan ketika ada orang bicara qala Rasulullah SAW, semua orang itu diam dan mendengarkan. Kenapa? Aku lagi mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, ketika kita belajar hadis, membaca hadis dan mendengarkan hadis, sudahkah hati kita sikapnya seperti itu? Belum ya. Berarti kita sama ulama itu bedanya berapa derajat? 180 derajat. Imam Malik tuh kalau udah nyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu, Imam Malik seperti yang tampak dalam kisah-kisah beliau, pernah disengat kala jengking itu belasan kali. Kala jengking padang pasir nggak sama dengan kala jengking Semanggi. Iya, ini kala jengking padang Sahara ini. Dan padang Sahara di zaman Imam Malik disengat kala jengking belasan kali, tidak bergerak. Terus qala Rasulullah SAW dan suaranya tinggi, khusyuk, pucet sembuh, pucet sembuh. Selesai majelis dihampiri sama muridnya, ditanya, "Guru, kenapa tadi saya lihat wajahmu pucat sembuh?" Ya, dijawab, "Iya, ini saya disengat kala jengking ini. Mesti ada kala jengkingnya nih. Belasan kali. Lah kenapa kok enggak teriak, enggak bergerak, enggak jingkat kalau kita udah gitu kan? Enggak bergerak." Jawabannya, "Malu saya membawakan sabda Nabi, kok saya terpengaruh sama binatang yang mengganggu." Masya Allah. Coba kalau kita mencolot, ini sampai bunuh dulu. Kita suruh bunuh dulu, sabda Nabi hilang ya. Sabda Nabi hilang karena takzimnya kurang. Ini merasa betul-betul mewakili Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan suaranya tinggi. Kenapa suaranya tinggi? Karena beliau khawatir nanti kalau ada orang yang mendengarkan sabda Nabi kurang ada berbicara, kemudian volume bicaranya mengalahkan volumenya Imam Malik. Mengalahkan volumenya yang lagi berkata qala Rasulullah SAW. Misal ya, innamal a'malu binniyat. Yang bicara siapa? Rasulullah SAW. Cuman pinjem mulut saya. Betul kan ya? Pinjem mulut saya. Mulut saya lagi dipinjem untuk membacakan sabda Nabi Muhammad SAW. Berarti di ruangan itu yang berbicara saya, Habib Novel atau Rasulullah? Rasulullah SAW. Cuman pinjem mulut saya. Maka ketika ada orang yang berbicara melebihi suara innamal a'malu binniyat, ada yang bicaranya lebih tinggi, maka berlaku wahyu Allah Ta'ala, jangan angkat suaramu lebih tinggi dari suara Nabi, maka nanti amalmu akan hancur tanpa kamu sadari. Saking sayangnya ulama, biar orang-orang yang gak paham itu gak kena bencana, yang gak kena musibah amalnya hancur, maka ulama kalau baca sabda Nabi suaranya tinggi. Karena itu kalau kita nanti dengar di suatu majelis itu ada habib, ada kiai kok baca hadis bengak-bengok, kenapa? Sayang sama jenengan itu. Ya sayang sama saya, sayang sama kita. Jangan sampai nanti kita bersuara lebih tinggi dari suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau nanya ini. Kalau begitu sebetulnya kalau kita baca hadis itu kita lagi duduk sama siapa? Duduk sama siapa? Sama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca Al-Quran, kita lagi duduk sama siapa? Duduk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalisullah, teman duduknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betapa mulianya orang yang ahli baca Al-Quran dan orang yang ahli hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulutnya terus digunakan untuk mengucapkan qala Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Nawawi mengatakan yang menjadi pegangan utama saya tidak menafikan hadis yang dhaif. Hadis dhaif ini sebagai pendukung. Selain yang sahih, yang dhaif juga dukung. Nah, digabungkan. Beda dengan kelompok akhir zaman. Ada yang sahih, dhaif buang. Beda enggak ini? Jadi ada sekelompok orang itu yang ini dhaif buang, sahih pegang. Sementara ulama dulu sahih pegang, dhaif bawa sini. Kenapa? Selaras sama yang sahih. Sampai saya itu agak ngeri pernah lihat satu kitab
Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu kan yang ngarang ulama besar ya, Ibnu Katsir. Nah, karena dalam tafsir Ibnu Katsir itu banyak hadis dhaif untuk mendukung penafsirannya Ibnu Katsir dan mendukung hadis-hadis yang sahih, maka ada orang yang dengan sembrono membuat buku mengatakan tafsir Ibnu Katsir yang udah dibersihkan dari hadis dhaif. Pertanyaan saya, kalau mengarang tafsir judulnya tafsir Ibnu Katsir yang dibersihkan dari hadis dhaif, berarti ini tafsirnya Ibnu Katsir atau tafsirnya dia? Tafsirnya dia. Udah tafsirnya dia kok pakai namanya Ibnu Katsir, kan kurang ajar itu. Tafsirnya dia. Kalau tafsirnya Ibnu Katsir, di situ ada hadis dhaif. Justru hadis dhaif itu membantu untuk memahami hadis yang sahih dan membantu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan Anda membeli buku di situ tafsir Ibnu Katsir yang sudah dibersihkan dari hadis yang dhaif. Justru carilah buku tafsir Ibnu Katsir yang dipenuhi hadis dhaif, karena itu yang asli. Yaitu yang asli. Kecuali kalau Anda mau baca tafsirnya orang yang pakai nama Ibnu Katsir, tapi dia hilangkan hadis yang dhaif. Paham enggak sampai di sini? Paham ya? Berarti kalau hadis dhaif ini dihilangkan, rugi enggak umat Islam? Rugi. Loh aneh, hadis dhaif enggak mau, tapi ucapan gurunya mau. Ucapan temennya dipercaya. Ucapan berita itu sama hadis dhaif kuat mana kira-kira? Kuat hadis dhaif. Ucapan berita dipercaya. Buku-buku karya orang barat dipercaya. Hasil pemikiran orang-orang enggak beriman dipercaya. Hadis dhaif buang. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, Imam Nawawi mengatakan, selain hadis itu aku juga berpegang dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nadzarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku, kemudian mencernanya atau menghafalnya dan menyampaikannya kepada yang lain sama seperti yang ia dengar. Nanya boleh? Pengen wajahnya cerah atau kusam? Pengen cerah atau kusam? Gak usah pergi ke salon. Bu, pengen wajahnya cerah atau kusam? Gak pakai ngeluarkan duit, mau atau gak mau? Gak usah pergi ke salon. Sabda Nabi ini SAW jalankan. Apa itu? Ini doa Nabi, gak mungkin meleset. Pasti berhasil. Gak pakai kira-kira. Gak perlu uji coba, sudah nyata. Nadzarallahu ra'an. Semoga Allah menjadikan wajah orang ini jadi cemerlang, bercahaya, terang benderang. Jadi walaupun hitam tetap bercahaya. Hitam enak dilihat. Ya, hitam seger. Ada yang putih dilihat mau muntah. Ada itu. Putih dilihat sebel, itu ada. Putih dilihat gak enak, itu ada. Ada sawo mateng asik, hitam manis asik ya. Putih menyenangkan ada. Nah, ini enggak pakai biaya, betul-betul bercahaya. Yang disebut dalam Al-Qur'an itu simahum fi wujuhim min athari sujud. Di wajahnya tampak bekas sujud, nur, cahaya di wajah. Terang cahayanya. Cerah. Caranya nomor satu, dengarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan ini buat saya dan hadirin semua. Ini kita malu nih. Satu hari ini kita mendengarkan sabda Nabi sama sabda manusia-manusia yang gak jelas banyak mana? Kala WhatsApp. Ya. Min rogem sifir ya thamaniyah wahid ithnan bla 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 bla. Baca isi pesan WhatsApp-nya, baca isi pesan WhatsApp-nya, baca isi pesan, baca. Yang kita dengar pesan WhatsApp. Klik berita, WhatsApp berita. Nanti dikubur ditanya, apa itu WhatsApp? Dah ono. Dikubur man rabbuka. Betul kan ya? Siapa Tuhanmu. Nah, kalau mau wajahnya cerah, ya minimal adalah, mau ngomong berimbang ya susah.
Oh, kita kok suruh mendengarkan hadis Nabi berimbang sama pesan WhatsApp. Kelihatannya kok agak susah ya. Jujur, kita ini termasuk orang-orang yang al-dableku. Betul ya? Dablek, ya begitu model kita ini kan ya. Tapi paling tidak, setidak-tidaknya satu hari itu mau kita jadwal. Ya Allah, satu hari saya mau baca ayat Al-Quran sekian ayat. Saya mau dengar hadis Nabi sekian hadis, gitu ya. Ini punya Walkman yang didengar ya lagu-lagu nggak jelas terus kok masuk telinganya, lagu nggak jelas. Tapi ucapan Nabi nggak didengar. Padahal kalau ucapan Nabi didengar, itu poin nomor 1 udah dapat. Sami'a maqalati, mendengar ucapanku. Udah ya Rasulullah. Boleh sanda, awal udah dapat nih. Nah, biasanya kalau orang mau rias wajah itu pakai apa dulu tuh, Bu? Cleansing. Cleaner ya? Iya, cleaner ya. Betul, Bu. Saya nggak paham, Bu. Tolong please help me. Mas Suroto yang paham. Suroto nggak ada di sini. Pakai apa, Bu? Hah? Steamer. Steamer. Gosong lah. Indonesianya aja deh. Pembersih wajah. Bersihkan dulu. Setelah dibersih langsung kasih make up atau kasih pelapis dulu. Oh, apa namanya itu? Landasan. Hah? Floor. Dempul. Nah. Ya kan gitu, dikasih landasan dulu. Nanti baru di make up. Betul gitu kan? Urutannya gitu ya. Saya nggak pernah kursus soalnya. Karena urutannya katanya seperti itu. Nah, ini ada 3. Yang pertama dengarkan dulu. Nah, mendengarkan itu sudah membersihkan. Mendengarkan itu sudah membersihkan. Fawa'aha, kemudian dicerna. Maksudnya apa ya? Nah, mencerna sambil menghafalkan. Mencerna saja udah bagus. Tapi kalau udah bisa mencerna dan menghafalkan, 1 poin besar itu. Fawa'aha. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Rungokno. Ya. Ngomong sama diri sendiri. Innamal a'malu binniyat. Ini maksudnya apa? Mau tahu maksudnya? Baca buku ini, beli buku ini. Nanti tahu maksudnya. Oh ya, iklan. Manfaatkan semua kesempatan yang bisa kamu manfaatkan. Ya. Dengarkan dengan baik, cerna. Setelah kamu berhasil mencerna, berarti ini sudah dikasih lapisan tadi ya, lapisan. Nah, setelah lapisan sekarang waktunya make up. Kasih merah. Ya, mungkin di sini ada hijau-hijaunya, kerlip-kerlip. Ya. Biar kalau dilihat tuh jadi langsung aduhai gitu kan? Caranya gimana? Sampaikan. Fa'addaha kama sami'aha, menyampaikannya persis seperti dia dengar. Jangan ditambah-tambahin, jangan kurangi, sampaikan apa adanya. Nih loh, Nabi bersabda demikian. Begitu dia sampaikan, kinclong, celing, berubah wajahnya. Makanya nanti di hari kiamat manusia yang paling cemerlang wajahnya adalah ahlu hadis. Mudah-mudahan kita walaupun bukan ahli masuk dalam kelompoknya ahli hadis. Amin. Karena kita cinta sama beliau-beliau semua ya. Paling cerah wajahnya kelihatan ini. Ini orang-orang yang selalu menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW. Wah, alangkah indahnya kalau kita hafal 1. Hafal no si jiwa, si tok. Setiap ketemu orang sampaikan. Qala Rasulullah SAW. Afdhalul du'a alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, selesai. Ya, tanya sama Nabi, kamu sudah udah Rasulullah. Obat wajah cemerlang selesai. Nanti tiba-tiba istrimu bingung. Mas, kamu kok ganteng? Oh, ada resepnya. Kemana? Saya udah ke dokter yang terbaik. Baik, dokter ahli kecantikan manapun gak mungkin bisa mengalahkan dokter yang satu ini. Siapa? Rasulullah SAW. Ojo stres, Mas. Yang ngomong ojo stres gak pernah belajar hadis. Ya gak pernah belajar Arba'in Nawawiyah. Jadi memang begitu. Betul-betul wajah ini nanti akan jadi cemerlang, jadi asyik dilihat orang. Lo percuma lo, Bu. Maaf ya, Bu. Maaf, Bu. Bukan maksud menyinggung tapi niat nyindir. Maaf, ada orang itu pergi ke salon, bayarnya 1 juta 2 juta, pulang sampai rumah suaminya muntah suaminya. Ya, niatnya apa? Biar tampak cantik, biar tampak asyik, biar tampak oke. Tapi yang lihat tambah iya apa oke, badut gini. Apa ini penampilan seperti ini?
Lunturkan semuanya. Suruh melunturkan sama suaminya. 2 juta luntur. 2 juta luntur dapat marah suami. Na'udzubillah min dzalik. Belum tentu make up itu menyenangkan orang. Betul. Tapi ada wajahnya orang-orang gak di make up, yang lihat seneng. Jenengan lihat kalau wajahnya Masya Allah, Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah. Fotonya itu udah berapa tahun coba dilihat. Dipajang di mana-mana, yang lihat senengnya luar biasa. Betul atau betul? Dikasih hitam putih ya orang seneng. Dikasih warna orang juga senang. Coba fotomu. Masya Allah. Mungkin diijak-ijak orang. Ya, orang ijaknya pun dengan senang hati, nyah gitu kan. Apalagi kalau habis pilihan-pilihan tuh ya. Banyak kan spanduk-spanduk yang dibuang-buang di jalan tuh. Eman-eman tuh ya. Makanya saya nggak mau jadi yang dipilih-pilih gitu. Nanti saya dibuang di jalan-jalan. Nggak mau saya. Nah, yang lain monggo kerso, silahkan. Nah ini wajahnya orang-orang soleh itu di fotonya walaupun nggak diedit, pakai Photoshop. Zaman dulu kan nggak ada Photoshop ya. Cari fotonya wali-wali, Habib-Habib, kiai-kiai zaman dulu tuh. Lihat Habib Ali Kuitang, fotonya itu ya. Habib Ali bin Husain Al-Attas, ya Habib Soleh Tanggul, fotonya kuno gitu. Nggak pakai edit-edit, tapi dilihat majlub, hati asyik, seneng yang lihat. Kenapa? Ya tadi, karena dapat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadzarallahu mura'an, wajahnya dibersihkan, digilapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu pengen wajahnya gilap? Sudah tahu caranya? Belum. Berarti yang saya jelaskan tadi gak masuk, saudara-saudara. Caranya mudah, biar wajah gilap, wajah cerah. 1, dengarkan sabda Nabi SAW. 2, cerna, pahami. Kalau bisa dihafalkan. 3, sampaikan pada orang lain persis seperti yang kita dengar. Maka berubah, wajahmu akan cemerlang, gilap dan menyenangkan. Ya, nanti potong kalimat saya bagian ini, jadikan konten video Anda pendek, upload di semua channelmu. Wajah gilap cara Nabi. Judulnya kesakarapmu lah. Terserah ya. Kosmetik akhir zaman, boleh. Ya, kosmetik akhir zaman. Mungkin orang penasaran pengen lihat, judul kan ngawur gak apa-apa ya. Yang penting orang lihat. Moga diunjuk. Ya sudah 40 menit kan wajar kalau minum. Boleh toh ya? Boleh, monggo diunjuk. Alhamdulillah. Nah, pelajaran selanjutnya, ini saya ringkas dari mukadimah. Kemudian aku berusaha agar ke-40 hadis yang kuhimpun ini semuanya merupakan hadis sahih dan sebagian besar berasal dari kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Sebagian besar berasal dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Aku sengaja menyebutkan hadis tersebut tanpa sanadnya agar mudah dihafal dan tersebar luas manfaatnya insyaallah taala. Oke, lihat ini ya. Imam Nawawi itu pakar hadis. Jadi kalau namanya pakar hadis itu hafal hadis mulai dari beliau dapat, misalnya ya. Saya dapat hadis ini dari Habib Anis misalnya. Almarhum Habib Anis dapat dari ayahnya Habib Alwi. Habib Alwi dari ayahnya, terus ke atas dari ulama fulan sampai dari Rasulullah SAW. Itu ulama ahli hadis itu kalau hafal 1 juta hadis, hafal beserta sanadnya. Bayangno itu. Bayangno sih. Kira-kira itu otaknya seperti apa itu? 1 juta hadis lengkap dengan sanadnya. Sanadnya artinya semua dia dapat dari siapa? An Rasulullah SAW annahu qala. Seperti itu. Tapi Imam Nawawi bukan mau pamer ilmu. Enggak usah pamer ilmu. Dari fulan dari Rasulullah SAW. Buang-buang waktu kata Imam Nawawi kalau tujuannya untuk ngasih manfaat.
Kalau tujuannya mau ngasih manfaat, mudah dihafal, yang dituju masyarakat awam, masyarakat umum, gak usah pakai disebutkan sanadnya. Kenapa? Meskipun sanad ini penting, tapi jadi tidak penting kalau urusannya untuk memberi manfaat. Jadi untuk memberi manfaat, prosedur kadang itu dipangkas. Nih, langsung telan. Bu, kira-kira kalau Bapak minta nasi goreng, perlukah Ibu kemudian berkata kepada Bapak, Bapak mohon maaf, nasi goreng akan saya buat ini, nasi goreng ala Jepang. Berasnya adalah beras ini. Kemudian beras ini saya masak dengan air sekian liter. Kemudian airnya saya bla 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 bla. Kemudian suhunya, panasnya sekian. Setelah dimasak sekian lama, maka itu jadi nasinya. Ini nasi khusus dari Jepang. Setelah itu saya ambil wajan. Setelah itu minyaknya, minyak bukan dari nabati, tapi minyak ini dari tetumbuhan. Ini minyak khusus. Dia ada kolesterol, gak ada apa. Setelah itu minyaknya sekian liter, kemudian lomboknya ini bla 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 bla. Apa kata Bapak? Ojo stres, Bu. Betul. Ojo stres. Ini bukan kursus masak, bukan kursus masak. Ini suami lapar butuh nasi goreng dan gorengan tak emplok, selesai. Betul? Segera kamu goreng, saya tinggal nelen, paham? Nah ini penting ini. Ini kenapa saya katakan begini penting. Jadi ulama tuh dari dulu memang nggak mau menjelaskan detail-detail dalil. Dalil detail-detail tuh nggak dijelaskan ulama ke khalayak rame masyarakat awam. Memang tidak begitu ajaran ulama. Masyarakat itu perlunya dapat manfaat, bukan dalil. Paham? Masyarakat perlunya dapat manfaat, bukan dalil. Anehnya orang zaman sekarang ngajari masyarakat cari dalil, sehingga lupa pada urgensinya manfaat. Gara-gara cari dalil kehilangan manfaat, nyalahkan sana, nyalahkan sini, musuhan sana, musuhan sini, nerakakan sana, nerakakan sini, dan surga hanya milikku. Naudzubillah min dzalik. Beda dengan ulama. Dah, walaupun pakar, ahli, sanadnya nggak usah. Sanadnya nggak usah. Biar gampang dihafal. Bayangkan kalau Arba'in Nawawiyah ini kemudian pakai sanadnya semua. Sopo sing pengen ngapalno? Makanya kan langsung An Amiril Mukminin ujungnya. Dari Khalifah Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda ujungnya saja. Tapi yang awal dapatnya nggak usah disebut. Meskipun dalam ilmu hadis menyebutkan sanad itu penting, itu barokah. Menyebutkan namanya orang-orang soleh, meskipun itu mengingat jasanya orang-orang yang berjasa. Tapi dalam kasus ini untuk orang awam singkirkan itu. Kalau mau begitu kursus masak, paham? Kursus masak detail, bumbunya apa, takarannya apa, cara masaknya gimana, itu kursus masak. Kamu sekolah ilmu hadis, untuk setiap hadis belajar kamu sanadnya, belajar sanadnya. Tapi karya ini bukan ditujukan untuk orang yang mau belajar ilmu hadis, tapi orang yang mau cari manfaat. Cari apa? Manfaat. Dan orang awam butuhnya manfaat. Dan itu yang diajarkan Nabi kepada Badui yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian bertanya, kapan kiamat? Nabi enggak jawab kapan kiamat. Langsung dikasih ilmu manfaat. Kamu punya bekal apa? Selesai. Bekalmu apa? Gak usah ngurus detail ciri-ciri kiamat. Kamu gak level belajar ciri-ciri kiamat. Kamu belajar bekal saja, bekal saja, bekal saja. Justru Nabi ngajarin seperti itu. Makanya dakwahnya Wali Songo ini biar paham nih. Karena banyak orang gak paham nih. Dakwahnya Habib, dakwahnya Kiai gak pernah bahas dalil. Betul? Habib Kiai walaupun punya segudang dalil, punya sejuta dalil, ya, walaupun hafal Al-Quran dan hadis, jenengan kalau lihat, Masya Allah, di Hadramut sana di Tarim, anak-anak kecil itu umur 5 tahun, 7 tahun hafal Al-Quran. Ya sama di Indonesia juga seperti itu. Kalau kita lihat pondok pesantren yang seperti Sidogiri, Lirboyo, ya, Langitan, Tebu Ireng, itu yang mencetak hufaz Al-Quran di Indonesia kan ya banyak. Sebelum adanya pondok-pondok yang lain-lain itu kan pondok-pondok tradisional udah mencetak orang-orang hafal Al-Quran. Dan hidupnya deres Al-Quran
tiap hari. Orang-orang yang menghafalkan banyak hadis dan paham hadis. Tapi di khalayak rame nggak pernah bahas dalil. Dalil itu dibahas kursus masak. Paham ya, kursus masak. Dalil dibahas untuk orang-orang khusus yang cari ilmu. Makanya kalau urusan orang awam, dah tahlilan sana, tahlilan. Bid'ah bib, ndak, sunnah, bid'ah sana, dah tahlilan. Ada orang yang ngomong, mana dalilnya tahlilan? Aduh. Paham enggak maksudnya? Jadi menanyakan dalil itu mundur, menanyakan dalil itu kemunduran, bukan kemajuan. Sementara sebagian orang menganggap menanyakan dalil itu sebuah kemajuan. Mau tinggal ngemplok kok dalil. Yang penting sego goreng, dul, sego goreng. Masaknya sakarep mau gak ngurus aku. Yang penting nasi goreng. Paham? Wong kita minta sama istri kok, ya udah jelas pasti buatnya betul, gak mungkin salah. Kita nanya sama Habib, nanya sama Kiai, nanya sama ulama, dibilangi Habib, Kiai, ulama udah pasti betul, gak mungkin salah. Jangan ragukan landasan hukumnya, selesai. Paham? Tapi nanti kalau urusannya itu bab masak di majelis yang khusus, dalil itu dibongkar. Nah itu nyontohnya dari Nabi loh. Jangan kamu kira ulama ini nggak nyontoh Nabi. Imam Nawawi kok membuat terobosan baru ya. Sanad-sanad dihilangkan, padahal sanad itu kan penting loh. Sanad itu penting, dihilangkan sama Imam Nawawi. Kenapa? Lihat nih niatnya ulama. Gak ada yang nulis buku dakwah niatnya agar aku tenar. Niatnya agar manfaatnya tersebar luas, insya Allah. Agar manfaatnya tersebar luas. Itu kalau dalam bahasa Arabnya kita akan melihat kalimat yang sangat indah. Liyashula hifdzuha wa ya'ummal intifa'u biha insyaallah taala. Agar mudah menghafalnya dan manfaatnya insyaallah tersebar luas. Manfaat, ngasih manfaat. Makanya dalam kitab Rahasia Ilmu Para Wali, Rahasia Ilmu Para Wali, Idhah Asrar Ulumil Mugharrabin disebutkan, kalau kamu dalam berjuang apapun, ini sebetulnya rahasia ilmu wali loh ya. Ojo mbok share. Karena kalau ilmu wali dipakai itu mesti hasilnya luar biasa. Kalau kamu mau berhasil dalam bidang apapun, rahasianya ya ini rahasia nih. Sebetulnya rahasia. Imam Nawawi membongkarnya ini. Kalau Anda pengen berhasil, saya pengen berhasil, kita pengen berhasil dalam bidang apapun, niatnya satu, memberikan manfaat sebanyak mungkin, selesai, mesti berhasil. Contoh, kamu beli motor, niatnya gaya, repot. Tapi kamu pengen beli mobil, niatnya ngasih manfaat. Tidak mungkin kamu ya beli mobil niat ngasih manfaat, kamu beli mobil yang cukup untuk 2 orang, gak mungkin. Saya mau beli mobil yang besar, yang bisa nampung orang banyak, betul kan? Ketika kamu beli mobil satu lagi, yang kamu pikir manfaat. Kalau mobil ini saya pakai, kemudian keluarga saya mau pakai mobil, mau pinjam mobil susah. Saya tahu susahnya minjem mobil, nyewa mobil dan minjem sama orang lain. Oh, saya mau beli satu mobil lagi, biar keluarga saya kalau pakai mobilmu mudah. Niatnya ngasih manfaat. Semua yang kamu niatkan ngasih manfaat, itu nanti kamu lihat tuh, gampang rezekinya. Nah makanya kalau rezekimu angel, tontonan tuh mesti. Mikir perutnya sendiri, mikir kasurnya sendiri, mikir badannya sendiri, gak mikir orang banyak. Ketika niatnya mikir orang banyak, manfaat buat orang banyak, jangan khawatir, pasti Allah yang ngurus. Gampangnya luar biasa. Banyak keajaiban. Seperti apa, Beb? Ya lakonono dewi. Masa tanya sama saya? Kan semua punya pengalaman sendiri-sendiri. Termasuk nikah, cari istri yang banyak manfaat. Ini maksudnya gimana, Beb? Istri banyak manfaat, contoh istri yang hafal Quran. Istri hafal Quran, dia bisa ngajari anakmu baca Al-Quran, dia bisa ngajarin kamu baca
Quran. Mungkin dia bisa ngajarin satu kampung membaca Al-Quran. Ini istri banyak manfaat. Itu nanti nikahmu berkahnya luar biasa. Jangan yang dipikir cuman itu tok. Ya itu manfaat. Tapi kan mosok manfaatnya untuk orang banyak ngawur kan ya. Itu manfaat terbatas, terbatas. Bu, maaf ya Bu, jangan salah mikir. Kemudian kamu nikah, niati yang itu tadi biar manfaatnya luas. Gimana? Aku akan jadikan istriku punya anak banyak. Wedi sing ning dhuwur. Biar anak-anakku jadi ulama semua, pembela-pembela Allah Subhanahu wa taala, pembela Nabi Muhammad SAW. Itu pernikahannya akan barokah. Sampai di sini jelas? Jadi Imam Nawawi berkata bahwasanya memang beliau sederhanakan konten atau muatan atau matan hadisnya langsung ke topik pembicaraan Nabi Muhammad SAW dengan menghilangkan sekian banyak sanadnya, langsung di ujungnya saja, saja. Dan jangan khawatir, yang di Arba'in Nawawiyah itu pasti sahih, Tapi menariknya Imam Nawawi yang ngajari sebelum menyampaikan ini sahih semua, ngajari dorongan saya untuk nulis ini adalah hadis-hadis yang dhaif plus hadis sahih. Sekaligus kita diajari jangan buang hadis yang dhaif. Sampai di sini jelas? Nah, terus ditutus begini. Wa 'alallahi i'timadi wa ilahi tafwidhi wastinadi walal hamdu wan ni'mah wa bihi taufiq wal ismah. Insyaallah. Ini penutup dari mukaddimahnya Imam Nawawi. Apa itu? Wa 'alallah i'timadi wa ilaihi tafwidhi. Saya hanya bersandar kepada Allah. Ngasih manfaat sandarannya Allah. Wa ilaihi tafwidhi, dan saya serahkan pasrah bongkoan ya. Tak pasrahno semua pada Allah Subhanahu wa taala. Wastinadi, dan kepadanya juga selain pasrah aku bersandar. Jadi sandarannya itu enggak pedot. Ini kadang ada orang bersandar sama Allah tapi pedot. Boleh saya ngasih contoh? Orangnya hadir kok di sini. Jangan tersinggung ya. Kalau kamu pengen hajatmu kabul, maka kamu hendaknya melakukan sholawat 1000 kali baca sholawat. 1000 sholawat. 1000 dijalani, hajatnya enggak kabul. Awalnya udah saya baca sholawat, saya pasrah sama Allah. Tahap pertama, tahap kedua betul ya. Sandarannya Allah, pasrah ke Allah. Begitu enggak kabul, ya gak iso. Gak butuh sholawat. Gak sholawatan gak. Sekolah utang deh. Utangnya jadi sandaran. Walaupun kamu utang, sandarannya harus Allah. Ini enggak, ini Allahnya dibuang. Jadi gagal bersandar. Orang sandar itu kalau sandar terus kan enak. Sandarannya penak kok. Ya enak. Kan enak tuh bersandar, kalau sandarannya enak tuh kan ya nyaman. Dan ini kita dikasih sandaran Allah kok nggak nyaman kan ya aneh. Sandaran kita tuh Allah berarti yang maha kuat, yang maha kuasa, maha bisa, maha menolong, maha mengerti, maha memberi, maha kaya, maha dermawan, maha pengasih, maha penyayang, maha memahami, maha lembut, maha sak macamnya itu. Itu sandaran kita, sandaran loh. Orang kalau bersandar tuh ya gak geblak loh, enak tuh ya. Coba kalau sandarannya lemah, beblak ya. Kalau sandarannya Allah Subhanahu wa taala ya enak. Makanya nyaman-nyaman saja. Ditekak-tekuk model seperti apapun ya, nyaman. Di sini ada pelajaran dari Imam Nawawi. Jangan pernah kamu bersandar dengan yang lemah. Kamu punya hajat, punya kebutuhan, punya cita-cita, manfaat. Jangan bersandar sama duit. Duit itu lemah. Duit itu lemah. Jabatan lemah, teman lemah, ya. Kemudian kenalan lemah. Kalau Allah Maha kuat, sandaran sama Allah Taala, pasrah sama Allah. Culno, serahkan Allah Ta'ala. Lah namanya udah diserahkan Allah kok mikir, kan ya aneh. Maaf. Mungkin kalau bab begini kurang paham. Tapi kalau bab yang satu ini insya Allah paham. Siapa yang belum pernah naik bis angkat tangan? Belum pernah naik bis? Sudah? Oke. Sopirnya kamu atau sopir lain?
Sopirnya sopir ya. Ada yang nyopir, betul. Kamu naik bis pernah enggak nanya sama sopirnya? Pak Kernet, permisi, ada Pak, saya mau berbicara langsung dengan sopirnya. Maksudnya gimana? Mau nanya punya SIM atau tidak? Kemudian pengalaman nyopir sudah berapa tahun? Loh, kenapa naik? Ini urusannya nyawa saya Pak, nyawa saya. Karena banyak kasus kecelakaan di jalan. Sopir yang ugal-ugalan dan sebagainya. Saya nggak tahu nih, ini sopir termasuk yang ugal-ugalan atau tidak ini. Masa dengan Rp2.000, Rp10.000, Rp50, nyawa saya gadekan pada sopir yang nggak jelas. Saya harus tahu nih sopirnya seperti apa. Mohon maaf, kira-kira kamu diturunkan atau dinaikkan? Nggak terima diturunkan, mungkin dijotos ya kamu. Kurang ajar, penghinaan, dus diuncalno dari bis mungkin. Udah kamu masuk bis, bisnya kan jelas, PO-nya jelas ya, PO-nya jelas, ternama, PO-nya punya tanggung jawab, saya sediakan sopir yang jelas. Sudah kamu naik, duduk manis, betul kan ya? Duduk manis, kalau kecelakaan nasib, ya duduk manis, doa, nikmati, tidur nyaman, kita bisa tidur nyaman. Menggak-menggok, walaupun percaya baik supirnya ya. Maju, yo percaya sama supirnya, wah seru bahkan, wah seru. Masya Allah supirnya hebat, padahal gendeng, hebat. Dia enggak seperti apapun, wah oke gitu ya. Nah tapi aneh, suruh pasrah sama Allah Ta'ala, kaiso. Ya Allah, gimana nasibku besok ya Allah? Jadi saya kalau sholat pasti ya Allah, dijamin rezekinya ya Allah. Nanti enggak dijamin ya Allah, kan kurang ajar ya ini. Dibelak-belokkan sama kehidupan, ya wajar tahu supir bis aja ngerem kamu maju, betul kan ya? Nanti kamu terlempar kanan kiri, ya biasa. Dibelak-belokkan kehidupan kok kamu protes. Iki piye? Lu ki ning bis nurut turu selesai. Kamu dalam bis kehidupan, sopirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah selesai. Pasrah Gusti, enak. Enggak usah mikir, tidur. Yang sebelah teriak, iki piye, turun. Betul kan? Betul enggak? Sojo kaken ngomong ganggu wong turu awakmu ki. Yang sebelah kok iso turu ya, kok iso ya? Kok bisa tidur dia? Bisa pasrah. Ya Pak? Pasrah. Namanya juga naik bis ya biasa. Ngepot, ngerem ya wajar, jalannya berkelak kelok. Kadang yang ngerem mendadak wajar, kadang di depan juga ada motor ngerem mendadak. Masa suruh nabrak motor, gimana kamu sih Pak? Udah tidur aja. Yes, maksa merem. Setelah turu ya. Setelah tidur, udah sampai. Kok enak ya? Ternyata kalau kamu tidur, tahu-tahu sampai. Maka dalam kehidupan jadikan pikirmu tidur. Serahkan sama Allah. Ngerti-ngerti, kok beres ya? Lu rampung urusanku ya. Oh selesai ya masalah ya. Kok enak ya? Nah, kenapa nggak dari dulu? Jawabannya, kita lebih percaya sama sopir daripada sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Lebih mempercayai sopir, pilot, masinis daripada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Malam hari ini kita harus berubah. Alhamdulillah, udah 1 jam saya berbicara. Kenapa? Enggak kroso. Enggak kroso. Yakin. Nanti pura-pura. Alhamdulillah ya. Lanjut dikit boleh? Dikit aja, jangan banyak-banyak. Ya. Kita masuk langsung ke buku ini. Saya loncat memang sengaja. Yang mau baca penjelasan mukadimah detail ada di buku Arba'in ya, buku 40 ini. Yang belum punya, nah itu tuh ada tuh. Ya. Pintar Mas Rio, bagus. Nah, sekarang kita masuk kepada hadits yang pertama. Hadits pertama itu ada di halaman yang ke-53. Peran niat dalam amal. Peran niat dalam amal. Kita bahas judulnya dulu. Ya sudah jam 10 lewat kok. Masa langsung masuk hadis? Judulnya dulu. Peran niat dalam amal. Saya mau nanya kepada semua yang hadir di sini maupun di sono. Ya, di sini maupun di sono.
Hidup tanpa niat itu rasanya seperti apa? Hidup tanpa niat rasanya seperti apa? Niat itu diantaranya berarti tujuan, betul ya? Hidup tanpa tujuan. Kira-kira gimana itu? Yo, gak enak toh ya? Kita hidup punya satu tujuan jelas. Tujuan kita masuk surga. Betul kan? Mati itu bukan tujuan, mati itu jalan. Wah ini asik ini. Kalimat baru muncul. Mati itu bukan tujuan, mati itu jalan. Jalan kemana? Jalan ke surga. Gak mati ya gak masuk surga. Jadi biar masuk surga kamu harus alhamdulillah. Kamu loh ya. Kamu. Saya ya tetap mati, gak mau ya tetap mati. Insyaallah semua panjang umur fitu'atil afiah. Kelak setelah panjang umur meninggal husnul khotimah, kamu berangkat duluan, saya nyusul. Amin. Kok gak mau amin sih? Masya Allah. Kan kalau bilang kamu sama doanya copy paste kan juga begitu ya. Nah, mati itu jalan, bukan tujuan. Tujuan kita surga, tapi bukan surga. Surga itu tempat. Surga itu tempat. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau tahu tujuannya enak atau ya? Mas, kamu gak punya duit? Gak apa-apa. Kenapa? Bukan tujuanku. Mas, kamu gak nikah? Gak apa-apa. Kenapa? Bukan tujuan utama. Tujuan utama meraih bidadari surga. Wah, padahal ya gak laku. Tapi ilmu ngeles tingkat tinggi ya gaya. Cuman sebelum bidadari surga, aku pengen menjadikan bidadari dunia ini kelak menjadi bidadari surga tercantik. Masya Allah. Terus mungkin kamu salah satu di antaranya, Dik. Wah, iya salah satu dari sekian banyak bidadari dunia yang menjadi bidadari surga. Tujuannya adalah jannah. Tujuannya adalah jannah. Coba sekarang cek. Mohon maaf cek. Hidup kita ini sudah punya tujuan belum? Tujuannya betul enggak ke surga? Atau jangan-jangan tujuannya bangun rumah? Tujuannya punya properti, tujuannya punya mobil, tujuannya punya A sampai Z. Tujuannya punya tabungan, bukan surga. Kalau tujuannya surga, maka ketika bangun rumah itu juga untuk surga. Beli sesuatu juga untuk surga. Ketika nggak bisa beli, nggak masalah. Tujuanku surga. Ini kan jangka pendek semua. Semua akan ditinggal. Tujuannya surga. Saya bangun semua ini bersama Anda semua. Tujuan kita mana? Tujuan kita ini mau kita tinggali terus atau akan kita tinggalkan? Semua ini majelis ini akan kita tinggalkan. Tapi kita punya harapan. Nanti di sisi orang lain kita nonton dari sana, betul kan ya? Ini jadi surga. Makanya saya pengen Masjid Ar-Raudhah ini segede apapun. Bukan kecil. Dunia nyata besar, dunia maya besar. Biar nanti kita di surga, nanti panennya besar. Ya, panennya besar. Maka ketika punya duitnya ini ditantang. Kamu mau saya bawa ke surga atau ke neraka? Keren ya, duit dijak ngomong. Kamu mau saya bawa ke surga atau ke neraka? Duitnya ya teriak, aja pisan-pisan ngajak aku neraka we. Jangan ajak aku neraka, ajak aku ke surga. Maka ketika uang ini kita ajak ke surga, uang itu senang. Dia akan manggil teman-temannya. Ini rahasia loh. Jangan di-share. Kalau uang ini kita ajak ke surga, dia akan panggil teman-temannya. Kamu ikut dia. Kenapa? Dia mengantarkan kita ke surga. Kamu ikut dia. Maka uang akan menghampiri kamu. Antarkan aku ke surga.
Oh keren. Lah awakmu pelit kok. Lah mau maaf buat ibunya sendiri aja mikir. Ibuku, istriku. Ibuku, calon istriku. Masya Allah, calon. Ibu kok dibandingkan sama calon. Ibu sama istri aja nggak boleh dibandingkan. Ibuku, istri, sorry. Seneng nih duit. Manggil temennya. Ibuku, istriku. Bojo sik wae mbok keri. Duitnya marah. Kasih tahu yang lain, kenapa? Jangan datang ke sini. Kasih tahu yang lain, jangan datang ke sini. Jannah, uang ini mau dibawa kemana? Jabatan, mau dibawa kemana? Wajahmu, wajah ini ganteng yang gak ganteng, tetap ganteng. Wajah ini mau dibawa kemana? Kalau mau dibawa ke jannah, kenalkan sama ini, sama tanah ini. Jak sujud, Allahu Akbar, ambung ini lemah. Makanya kan dianjurkan, ya dianjurkan kalau sujud kalau bisa hidungnya mencium lantai. Kalau nggak bisa jangan dipaksakan. Paham ya? Paham enggak? Ya, kalau bisa cium. Apa tujuannya? Kenalan sama bumi. Aku ben mati, somben nanti aku akan tinggal di dalam ya bersama kamu tanah. Please tolong kenalan dulu ya. Sekarang kamu tak cium-cium. Nanti kalau aku masuk tolong ya dicium ya aku ya. Oh coba remuk please. No. Cium. Wajahnya dikenalkan. Sama tanah. Tubuhnya diajak merapat ke tanah, merapat ke bumi. Ini diajak wajah nih. Kemana kamu? Mau dibawa ke surga atau kemana? Tujuannya punya ndak? Jannah. Nah saya tadi Jumatan itu sekali lagi saya tadi terperangah. Terperangah, kenapa? Saya tadi Jumatan untuk kedua kalinya saya jadi malaikat Israel. Maksudnya bayang dulu ya. Saya membayangkan jadi malaikat Israel yang di bawah itu adalah manusia-manusia yang mau saya cabut nyawanya. Terus saya lihat sakno sing pojok kono bayangno sesuk meh rapi. Kesian yang di situ. Besok mau main sama cucunya, bayangin mau main sama cucunya. Oh yang sana cita-cita pengen nikah lagi. Oh yang itu nggak sadar. Nih saya udah punya daftarnya lengkap, tinggal mati. Saya bayangkan begitu. Terus saya lihat tujuannya orang-orang satu persatu sak masjid tak delok. Tujuannya apa kira-kira? Tujuannya apa? Bar teko masjid ki meh golek apa? Keluar dari masjid ini mau ngapain? Keluar dari masjid mau ngapain? Keluar dari masjid mau ngapain? Terus saya nanya sama diri sendiri, kaget saya. Loh, aku tuh Israel, aku meh diparani Israel. Metu teko masjid meh ngopo awakmu? Masya Allah kaget. Moga-moga gak kerep kaya ngono. Ya, kalau sering kan ya kaget-kagetan terus saya terkejut. Kok jadi domblong kenapa? Ya coba nanti kamu praktek kalau kamu kira-kira jadi malaikat Israel alaihissalam. Tapi kamu jangan jadikan saya objek loh ya. Yang lain. Bayangkan yang lain. Setelah bayangkan yang lain terus tujukan pada diri sendiri. Oh aku sama dengan mereka. Nah peran niat dalam amal besar. Maka peran niat dalam hidup, karena hidup itu adalah kumpulan amal. Maka peran niat dalam hidup ini sangat besar. Karena itu orang hidup suruh ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gak ada harta, gak ada jabatan, gak ada pangkat, gak ada pertemanan, gak ada apapun yang bisa menyamai atau lebih tinggi dari Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuanku Allah dan Rasulullah, tujuanku Allah dan Rasulullah. Kamu melanggar Allah dan Rasulnya, bye bye. Kamu gak sesuai Allah dan Rasulnya, bye bye, selamat tinggal, dadah, udah gak bisa. Saya tujuannya ke sana. Contohnya begini loh, ini akhiran terakhir. Wajah-wajah lapar udah semakin tampak. Terakhir ya. Saya mau berangkat ke misal nih Semarang. Masuk tol. Saya ke Semarang masuk tol. Kemudian ada mobil satu juga arah Semarang. Buka jendela. Mana Beb Semarang? Ikut saya Beb. Siap. Depan ngawal saya. Tapi baru sampai Boyolali dia keluar tol Boyolali. Kira-kira saya enaknya ikut atau terus? Enaknya ikut atau terus saya?
Ya saya bilang, kalau kamu mau keluar di sini ya silakan keluar ya. Saya mau jalan terus. Betul gitu kan? Nah, dalam hidupmu ini siapapun yang udah mengajakmu keluar dari tujuanmu ke Allah dan Rasulnya, keluar dari jannahmu, dari surgamu, maka jangan ikuti dia. Jangan ikuti dia. Gak usah dicaci, gak usah dimaki, gak usah diikutin gitu loh ya. Jangan kamu teriakin, bodoh, metu ngono ki ngopo ngono ya. Jangan. Ya mungkin dia bensinnya habis harus keluar, ya toh? Mungkin dia lapar harus keluar. Mungkin dia tadi di perapatan sana itu dari jarak jauh lihat ada perempuan cantik. Ya nafsunya tertarik, mungkin dia belum nikah, mau marani mau ngelamar ya kan? Teralihkan. Mungkin dia dengar suara musik asik di situ. Ada konser, dia mau berhenti lihat konser dulu. Sehingga tujuannya ke jannahnya itu, ke Semarangnya tertunda. Kita jangan mau tertunda, jalan terus. Jalan terus. Jelas semuanya? Jelas. Pertanyaan saya untuk hadirin dan pemirsa dimanapun berada. Kajian begini Anda suka atau biasa saja? Jangan terpaksa loh. Kalau nggak suka ya ngomong nggak suka, biasa aja. Nggak apa-apa, ini demokrasi. Paling kalau kau ngomong nggak suka saya juga nggak peduli kok. Canda. Suka enggak? Suka ya, jadi kita buka buku, kita bahas. Suka? Setuju? Jangan lupa beli bukunya. Kalau suka beli bukunya. Nah, untuk teman-teman yang berada di Jakarta dan sekitarnya, insya Allah Senin 2 Desember Ba'dal Maghrib sampai Isya saya akan bedah buku ini atau menguraikannya secara global di Masjid Raya Bintaro Jaya. Masjid Raya Bintaro Jaya Sektor 9. Yang berminat untuk ikut hadir saja gratis. Kalau bukunya bayar. Kalau hadir majelisnya gratis. Pengen beli bukunya di luar masjid, ada yang jualan teman-teman dari Raudhah dan Santri Weekend di sekitar Jakarta, insya Allah akan melayani Anda semua. Yang di dekat Solo setiap Jumat kita kaji, merapat kalau bisa. Dekat Solo merapat kita kaji. Biar lebih terasa, terasa. Yang di rumah jangan lupa tonton terus ya, baik lewat YouTube saya atau mungkin lewat relay dari Syiar TV dan Nabawi TV, ya saksikan terus. Kemudian yang punya kesempatan dan punya kekuatan sesekali main ke Majelis Ar-Raudhah di hari Jumat, ya main biar ikut merasakan suasana majelis dan biar majelis kami semakin barokah. Karena kalau kedatangan musafir itu bawa barokah. Ya, bawa barokah, jalannya dikawal malaikat, dapat cintanya Allah. Kita yang di sini senang. Kenapa? Musafir itu datang bawa rezekinya sendiri, pulang habiskan dosa kita kok. Luar biasa kan? Datang bawa rezeki sendiri, pulang dosa kita habis dibuang sama musafir yang datang ke majlis ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak atas segala bentuk partisipasinya untuk majlis ini. Yang super akhir untuk semua yang ingin ikut andil ya dalam pembangunan Masjid Ar-Raudhah dan pelunasan tanah yang menyisakan hutang 4 miliar, insya Allah hari Senin saya harus sudah menyelesaikan angsuran bulan ini. Bulan November, ini kan besok tanggal 30 ya. Itu 500 juta sudah terkumpul dana sekitar 350 juta. Masih kurang 150 juta. Insya Allah Senin bisa tuntas. Syukur-syukur bisa lebih, sehingga lunasnya bisa lebih cepat. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan untuk siapapun yang sudah membantu dalam bentuk apapun. Kemudian doakan agar hajat kita untuk memperluas tanah majelis ini terus diwujudkan Allah Ta'ala dengan mudah. Ya, ini musola udah kecil sekarang. Dulu musola ini besar, betul ya? Sekarang musolanya terasa kecil. Ini kalau bisa tuh saya pengen dijebol ke sana. Ya, dijebol ke sana. Cuman untuk jebol ke sana ini kan saya belum tahu caranya. Caranya belum tahu. Minta sama Allah Ta'ala agar gak usah kita mikir caranya, diwujudkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak pakai susah, mudah, dengan rezeki berlimpah ruah datang dari segala arah. Saya minta doanya ala hadiniyah, masalah al-jamal, al-lutuf al-afiyah, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian bagi yang mau pesan bukunya bisa
pesan di WhatsApp nomor 08222 33999990 ya, seperti yang tampak di layar monitor. Hadirilah pengajian akbar merajut ukhuwah menyongsong kebangkitan ummah hari Kamis 5 Desember insyaallah pukul 8 malam Masjid Tanbihul Ghafilin Palur Kulon, Palur Mojolaban, Sukoharjo, bersama Bapak Novel bin Muhammad Al-Idrus. Ya, ini foto saya waktu masih ganteng. Dan ini sedikit editan, sedikit toh, enggak banyak, ini jerawat masih kelihatan soalnya. Sedikit editan itu ya. Yang bisa hadir hari Kamis malam Jumat 5 Desember di Palur situ ya, dicari nanti. Kidul flyover udah gampang toh. Ya, Kidul flyover insyaallah. Yang terakhir satu Fatihah untuk semua orang yang sudah membantu saya dan membantu Anda dalam kehidupan ini dalam bentuk apapun yang berbuat baik kepada kita semua. Semoga orang-orang tersebut oleh Allah Ta'ala dibalas dengan kebaikan dunia yang berlimpah dan kebaikan akhirat yang tanpa henti. Diselesaikan semua masalahnya, dihindarkan dari musibah dan bencana, diberi rezeki yang berlimpah ruah datang dari segala arah tanpa susah payah, diberi kesehatan, disembuhkan dari segala macam penyakit, dan dilindungi dari bencana dunia dan bencana akhirat. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih bagi yang mau ketemu saya untuk urusan penjadwalan dan konfirmasi penjadwalan, bisa nanti selesai makan ya ketemu saya di rumah saya. Selesai makan dulu yang enak, nyantai. Semoga berkah manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.